Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Komite Musik Dewan Kesenian Riau dalam rangka perayaan Hari Musik Nasional yang ke-8. Di Bincang Podcast hari ini kita akan mengangkat tema musik tradisi di era digitalisasi. Untuk bincang-bincang ini saya tidak sendiri. Kita sudah mengundang dua narasumber yang ganteng-ganteng dan keren-keren. Ya. Oke. Keren-keren dalam persoalan kreativitas, sedang keren-kerennya ini. Yang pertama, sebelah kanan saya ada seniman pemangku negeri, Bang Eri Bob. Bang Eri Bob juga salah satu pendiri di Gliga, Gliga Jazz Melayu. Dia juga beliau salah satu pembina di kelompok belajar jazz yang Kobel namanya. Yang terbaru juga ada belajar jazz online, kalau saya tidak salah Bebop namanya, Bebop. Yang sebelah kiri saya, ini agak maco sih ini. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Bang Rino Dezapati. Bang Rino Dezapati ini komposer juga direktur di Riau Rhythm Chamber, Direktur Chamber. Riau Rhythm Chamber baru saja melakukan konser dalam bulan-bulan ini Oktober. Di masa yang sulit seperti ini gitu ya, masa pandemi, tapi ternyata tidak menghentikan proses kreativitas. Itu yang sangat kita apresiasi. Jadi kita sudah tahu nih, maksudnya Bang Eri Bob, Bang Rino gitu kan. Saya yakin kawan-kawan musik di Riau, nasional bahkan Nusantara pasti sudah tahu namanya itu. Sudah malang melintang di dunia musik, kreativitas musik, pengolahan musik tradisi ke modern gitu kan. Jadi kita akan bincang-bincang nanti kan kawan, simak dengan baik ya. Jadi Bang, jadi kita bagaimana Bang, ini nanti bisa siapa aja jawab gitu kan. Bagaimana pendapat Abang Bang Eri Bob atau Bang Rino mengenai musik tradisi hari ini? Bisa Bang Eri Bob dulu atau ke Bang Rino? Bang Eri Bob lah, Bang Eri Bob lah. Musik tradisi hari ini kalau saya lihat berjalan semestinya memang. Tradisi kan bergerak sesuai zaman itu. Jadi semampunya orang mengingat kebudayaannya itu mungkin masih bisa dilestarikan itu ya. Mungkin yang sebelumnya lagi ada lagi yang tak mampu diingat itu sudah terlupakan itu. Jadi tradisi itu menurut saya berjalan dengan seiringnya waktu itu. Ya mungkin yang kebiasaan kita buat sekarang mungkin 50 tahun lagi itu menjadi tradisi pula gitu. Nah, menurut saya seperti itu musik tradisi. Jadi dinamis sebenarnya. Ya betul, bergerak terus. Bang Rino? Ya, karena tradisi kan berkembang ya, yang seperti Bang Eri bilang, tradisi itu berkembang terus. Nah, cuman di masa sekarang ini kan akhirnya mumpung karena segala sesuatu akses lebih mudah. Nah, mungkin ada saatnya kita kalau mungkin di usia-usia Bang Eri Bob, saya gitu ya, usia selama dengan kawan yang lain yang menikmati era 80, 90, 2000 ini mungkin perlu mengedukasi lagi ke anak-anak sekarang bahwa yang hilang-hilang itu perlu dimunculkan lagi. Bukan berarti tidak berkembang, bukan berarti kita romantisme dengan memori masa lalu ya, tapi yang hal-hal itu tuh kita letakkan dalam kotak emas gitu, yang misalnya yang tradisi asli gitu. Berarti digitalisasi salah satu metode mungkin yang bisa untuk itu lebih gampang sekarang kan. Yang kita tahu selama ini kan Bang Eri Bob di Gliga, juga Bang Rino di Riau Rhythm kan juga cenderung mengeksplorasi musik-musik tradisi Melayu gitu Bang ya. Musik tradisi Melayu gitu kan. Baik itu yang di pesisir ataupun di daratan gitu kan. Kira-kira Bang, kira-kira sejauh mana kreativitas musik tradisi kita gitu, maksudnya untuk menjawab tantangan zaman saat ini gitu. Maksudnya zaman anak milenial gitu kan, pilihan bermusiknya kan sangat banyak gitu kan. Apakah nanti misalnya bisa kalau misalnya Zapin gitu kan, kemudian di kreativitaskan baru lagi kemudian diterima gitu kan. Apalagi di era informasi yang saat ini kan sangat mudah orang melihat
mendengar apa gitu. Gimana kira-kira Bang? Ya mungkin seperti yang kita lihat bahwa mengkolaborasikan musik tradisi dengan modern itu kan tidak segampang yang diduga gitu. Maksudnya itu tidak segampang yang dibuat. Ada baiknya mungkin kita melihat dari pengalaman masing-masing kita gitu ya. Antara saya dengan Bang Eribo kan juga tidak terlalu jauh, maksudnya itu tidak terlalu jauh, porsinya itu lebih dominan di musik barat dulu, baru masuk ke wilayah tradisi. Tapi ada nggak beda generasi nggak? Beda jauh lah, jauh. Sedikit ya. Sedikit. Tak mau kalah. Ya maksudnya itu gini Mbak, ada kecenderungan orang kan dari fokus di musik barat, di musik tradisi, terus begitu dia belajar musik barat, terus membuat sesuatu itu jadi ada sesuatu yang hilang gitu dalam sebuah komposisi gitu ya. Nah kalau misalnya banyak kejadian, termasuk yang di nasional, internasional, bahkan kalau internasional mereka memang belajar musik barat gitu ya. Nah kalau musik tradisi itu sendiri seperti misalnya Bang Eribo gitu. Dari kecil, kita sendiri kan dari kecil itu sudah lingkungannya kan tradisi. Jadi apapun yang kita angkat itu dari kita bercakap aja udah ketahuan kan, maksudnya itu memang udah lokal itu muncul gitu. Nah perbedaan itu banyak sekali orang-orang yang tidak fokus terhadap dua dunia ini gitu. Dia barat dan iya, ada yang fokus di selesai dia tuntas di tradisi, terus di musik baratnya hanya luar-luarnya saja gitu. Karena begitu dia masuk ke kolaborasi itu terjadi tingkat kematangan yang jelas gitu. Itu tadi Bang, ada poin yang menarik tadi, kita kan Bang bilang tadi maksudnya lingkup kita dari kecil memang tradisi gitu. Jadi kan musik dulu abang-abang kita ini kan memang lingkungan di sekitar itu memang sudah mendukung untuk itu gitu kan. Beda dengan misalnya di anak-anak sekarang, anak milenial itu kan kan itu menjadi tantangan Bang. Jadi gitu. Kira-kira tapi bisa nggak kreativitas musik tradisi tersebut lalu diterima oleh anak milenial gitu kan? Nah, tugas yang kita sekarang ini termasuk Dewan Kesenian Riau ya, Komite Musik, tugasnya adalah mendokumentasikan yang asli-asli itu untuk dipublish di media digital, misalnya kayak YouTube atau di mana gitu. Agar mereka bisa kan sekarang anak-anak kan tinggal one click aja, tinggal nyari misalnya joget sonde, dia tinggal cari oh yang asli itu ini. Nah, kebanyakan sekarang kan seniman sekarang ya tanda kutip maksudnya itu mereka itu bukan merecreating musik itu sendiri tapi membunuh ekosistem itu sendiri. Dia ngambil itu terus dia bawa dengan panggung dia gitu, sementara mencomot kan kasihan yang asli gitu. Maksudnya ada bahan pertinggal yang asli gitu. Ya seperti misalnya kayak Bang Eribo, karya-karyanya itu kan kita lihat banyak yang Melayu, tapi begitu ditanya oh ini sumbernya dari mana, oh dari sini, orang lihat aslinya ada, tapi begitu di recreating sama liga kan kelihatan gitu bedanya. Dan inilah kebudayaan yang berkembang gitu. Tapi dia tetap mengakar gitu Bang, gitu. Oh iya, pasti. Lupa kolaborasi iya, enggak maksudnya dalam menyambut tantangan saat ini gitu kan, kalangan milenial gitu kan sangat berjarak dengan tradisi kita gitu kan, dengan tradisi musik kita gitu kan. Japin, calempong gitu kan sangat berjarak dengan sastra lisan gitu kan, syair. Jadi kira-kira kreativitas musik yang seperti apa? Kira-kira bisa nggak kreativitas musik tradisi yang misalnya seperti sudah Liga lakukan itu diterima di kalangan milenial? Jadi gini, kalau saya berpendapat istilahnya pemusik tradisi itu seharusnya sudah harus mengikuti zaman, tidak seperti dulu lagi gitu. Tidak seperti ibarat kata orang main di bawah pohon pisang lagi gitu. Harus lebih dari itu gitu. Tidak bisa lagi gitu. Apalagi teknologi sudah canggih ini gitu kan. Semua kita dimudahkan dalam untuk berkarya gitu. Soal terima atau tak terima di masyarakat itu soal lain sebenarnya. Kalau saya membagikan musik itu satu komersil, satu kreativitas, di tengah itu komersil dan kreativitas sebenarnya. Jadi yang kreativitas tidak bisa lah kita tinggalkan untuk ikut komersil semua. Inilah jati diri kita yang kreativitas ini.
Tapi kalau memang pandai mengolahnya, letaknya di tengah ini istilahnya, di antara musik komersil dan musik kreativitas kita, seni tradisi ini. Mungkin saya tak akan bisa menjamin, siapapun tak akan bisa menjamin bahwa itu akan disukai gitu. Tak akan ada orang berani jamin. Kalau ada berani jamin, saya buat lah gitu. Kira-kira lah. Nah, kalau itu Bang, makanya Liga masuk di ruang yang mana, Bang? Yang di antara 2 dan Liga di tengah, tengah. di tengah. Cuman itu kan masalah selera kalau orang mau dengar kan. Kalau mau dengar ada tes rasa Melayunya, ada tes rasa biasanya, mungkin dengan Liga gitu. Begitu juga dengan Rino musik retailnya, dia orang ini sudah berada di tengah gitu, ada tradisi dan komersil itu. Kita berusaha juga agar musik ini enak lah didengar lah gitu. Walaupun untuk telinga orang tertentu, tetap ada usaha kita untuk ke situ. Karena tentu apa yang kita ciptakan tentu ingin didengar orang. Iya. Orang muntah lah dengar kan tak. ada walaupun nanti ada pangsa pendengarnya masing-masing. Iya. Gitu kan. Saya pun punya pengalaman gitu kan. Berapa teman saya bilang pernah dengar lagu Liga. Saya dengar lagu awak ni lengket sini saya. Tak lepas rasanya. Tak lepas ya. Tapi kita tak bisa juga mengukur selera dia. Di situlah tingkatan dia itu. Makanya kita harus apa maksudnya? Harus memeriahkan keseniannya sebenarnya. Balik lagi tugas kita juga. Berarti tidak ada jaminan, maksudnya apa yang kita lakukan untuk mengkrit musik tradisi kemudian diterima gitu, tidak ada. Mungkin tak bisa jamin. Itu tergantung bagaimana nanti. Mungkin ya banyak hal, Bang, kerjasama dengan banyak pihak, publikasi apa semua gitu. Nah, era sekarang gitu, Bang. Maksud gini, era sekarang itu dulu kan musik itu diatur oleh sebuah industri. Ada mayor label gitu ya, dan Bang Eriwo juga sebelum dari Liga kan sudah pernah masuk di industri di Desakai juga waktu itu ya, dengan kawan-kawan yang lain. Nah, waktu itu kan jangankan sebuah grup, sebuah single hit saja mereka bisa atur, dan mereka bisa mengatur telinga orang ratusan juta Indonesia ini untuk, wah ini kayaknya jadi hits ini. Industri lah ya. Industri. Nah, begitu sekarang sudah worldwide. Bahkan pencipta lagu single hit seperti sekelas Ahmad Dhani aja, dia bilang sekarang tidak bisa kita bilang di era sekarang ini lagu gue ini bisa laris apa enggak bisa. Ternyata cover lagu Ya cuma nyanyi-nyanyi di handphone gitu aja bisa sampai ratusan juta viewer. Nah, dalam arti kata sekarang yang dibutuhkan adalah kreativitas. Terus jangan lupakan orang-orang belakang layar. Maksud itu mau dia konten kreator ya, mau dia videografer, mau dia bahkan dulu kan yang selalu dianggap tuh mixing ya. Nah, sekarang itu mixing itu penentu juga gitu. Penentu. Jadi sekarang ini yang dipacu itu bukan bagaimana cara kita mau bikin lagu itu bisa didengar orang enak gitu. Tapi bagaimana karya ini kreativitasnya bisa menjadi viral, kan itu yang jadi ini ya. Dan masalah ya itu tadi, setuju dengan Bang Heri bahwa kita memeriahkan kesenian ini itu, memeriahkan kesenian ini, dan bahwa bukti bahwa di Riau kita bisa klaim bahwa Sumatera ini sekarang Riau untuk musik yang banyak perkembangannya di antara yang lain-lain gitu, di antara provinsi lain di Sumatera ini. Ya. Berarti Riau lebih menonjol. Ya, lebih luas, bukan menonjol tapi lebih luas. Festival juga. Jazznya konsisten gitu ya, terus musik ya yang lain-lain, rocknya, industri juga konsisten. Yang penting konsistennya. Ya, berarti selama ini sudah banyak yang dilakukan gitu kan, persoalan diterima tak terima. Walaupun nyeret lah kan, nyeret kuali dari belakang gitu kan. Ya itu yang paling penting kan kawan, maksudnya bukan persoalan ingin diterima atau tidak, tapi kritlah terus jangan berhenti gitu kan, gitu ya Bang Boy. Ya, betul. Gini Bang, ada lanjutannya kan. Kalau yang kita tahu kan di Liga Jazz Mada kan explore musik tradisi Melayu kan cenderung kayaknya arah ke pesisir gitu kan. Ya Bang ini kan juga pemain violin, biola gitu kan. Di Liga juga ada akordeon, bobano gitu kan, instrumen-instrumen tradisi gitu. Kira-kira menurut Abang memang apa itu kedekatan emosional karena Abang juga orang pesisir, atau memang ada bagian menarik pada musik tradisi yang di pesisir itu? Ya, satu memang bawaan kita sejak dari lahir memang, kalau untuk saya pribadi mungkin
memang sudah dipenuhi dengan Melayu pesisir gitu kan, musik jenis itu gitu. Tapi yang saya masuk ke Gilga memang musik jenis ini, karena musik jenis Melayu pesisir ini dia lebih kaya melodi, misalnya dia lebih bisa dibawa kemana-mana misalnya. Terus bukan maksud merendahkan musik daratan ini dia lebih bersifat perkusif gitu kan. Dia melodisnya tak begitu banyak, tapi mungkin orang-orang yang lebih mengerti ritme perkusi itu yang mungkin lebih bagus mengolah itu. Mungkin masing-masing pemusik pun punya bidang tersendiri gitu kan. Mungkin seperti Rino, dia lebih cocok mengolah itu istilahnya. Dia lebih banyak ke perkusifnya gitu kalau musik. Jadi persoalan histori itu satu. Lagipun mungkin kemampuan saya untuk mengolah itu pun belum sampai juga kan. Jadi artinya kawan musik di Riau, Indonesia dan Nusantara, di Riau ada pesisir, ada daratan, bukan berarti nanti ini sebuah pembedaan, semuanya menjadi musik tradisi Riau, musik tradisi Melayu. Cuman kan ini persoalan penggalian kreativitas itu bagaimana kita dekat dengan apa yang kita rasakan gitu kan. Kalau Rio Ritim dalam beberapa tahun ini lebih ke kampar arahnya sekarang ya, kampar. Pesisir sekarang. Pesisir juga. Balik lagi. Pesisir ya? Balik lagi pesisir. Awam. Berarti yang Awam Nunggang Bono pesisir ya? Pesisir jelas. Tapi dalam elemen instrumentalnya ada yang celempong. Nah, ini perlu digarisbawahi dulu, misalnya kita kalau bicara darat pesisir itu kan agak kolonial ya, kolonialisme ya. Soalnya kan bicaranya itu Melayu Proto dan Melayu Dutro gitu. Nah, Melayu Dutro itu kan ya betul yang disebut Bang Eri Bob bahwa di yang Proto ini kan lebih banyak perkusif, celempong dan vokal gitu. Nah, memang kalau secara dari metode penciptaan itu ya bahkan ada Dr. Eko Supriyanto juga bilang bahwa di penciptaan itu metode itu tidak ada yang baku gitu. Jadi Geliga dengan metodenya dengan pendekatan mau profesor dari Amerika pun tidak bisa juga. Ya harus ditanya tuh Profesor Eri Bob gitu. Karena metodenya cuman Bang Eri Bob yang tahu. Nah, itu tadi bicara dapurnya ya. Misalnya ada juga dulu kan, bahkan di Pelalawan tuh ada Sri Menteri yang Pelalawan tuh, abang dek duduk tercipta sebuah lagu. Kadang ada juga kayak gitu kan. Nah, metode seperti itu tuh yang harusnya diulik sama kawan-kawan yang lain gitu. Misalnya nih kayak Bang Eri memberi workshop, yang harus ditanya peserta workshop kan, metode Bang Eri membuat karya, misalnya di karya satu ini apa nih sumber inspirasinya apa, terus dimulai dari apa, tema melodinya apa, kayak gitu. Nah, kalau di daratan memang selama Swarna Dwipa itu proses itu memang perkusif semua. Nah, melodi itu cuma ada sastra lisan kan. Nah, berbeda sekali, maksudnya kalau di Geliga ini kan kompleks dia. Bang Edi ini liriknya rumit. Ya, saya pun seorang Melayu bapak dari orang pulau pun ini liriknya cuman nih. Maksudnya tuh sastranya tinggi gitu, sastrawi tinggi, mainnya juga tak sembarangan gitu ya. Jadi kalau misal ditanya arah Geliga apa ya, butuh orang tertentu juga yang mendengarkan. Ada juga beberapa karya Bang Eri yang bikinnya agak down to earth gitu ya, maksudnya agak orang bisa dengar yang lebih ini. Nah, kembali lagi ke masalah yang Proto Dutro tadi itu, mungkin karena mulai dari 2013 itu Rio Rito mulai proses itu pakai riset. Karena gini, riset sumber sejarah itu kan trigger sebenarnya. Karena mungkin kayak Bang Eri Bob juga proses karya itu dimulai dari buku. Nah, selama ini kan musik itu kan itu tadi, kadang duduk WC sambil ngisap sebatang timbul inspirasi gitu kan. Begitu kita karyanya bagus, kita berdiskusi masalah karyanya sumber inspirasinya, mentah kan, tak mungkin kita sama di publik. Tak ada, saya duduk di WC tiba-tiba kayak kan. Nah itu kan sebuah trigger aja untuk membuat karya itu. Nah, akhirnya begitu mulai coba masuk, akhirnya itu karya kok jadi lebih luas, lebih ini itu. Nah, Proto sama Dutro ini di awal kita kan memang satelit Zapin itu kan pesisir tuh habis.
Karena itu tadi betul ya, balik lagi yang Mary bilang melodinya lebih kaya. Karena Dutro ini kan Arab, Portugis, semuanya kan. Masuk ya. Nah, ya setujunya sekarang kita tidak cari akar lagi, men. Kita cari road, cari jalan. Jalannya. Jalan temunya nih kayaknya percampuran apa nih? Karena kalau misalnya kalau bicara di Soradipa juga lah gamelan Jawa itu pun asalnya dari sini. Tapi gini Bang, sorry, di 2012-13 Soradipa ya. 2013. 13 ya, riset. Riset. Kan kelihatannya kan lebih ke celempong gitu. Ya, ya. Maksudnya pada bagian memang ada maksudnya di celempong itu ada jenis musiknya gitu, sehingga mungkin pada bagian Ada, itu yang Abang merasa ini asik untuk di-create gitu. Ya, cuman kita kan tidak membawa yang asli, Bang. Kita mencoba merecreating itu. Jadi misalnya ada telempong lelo yang di Kampar itu dia main gitu ya. Nah, kita bukan bawa yang itu. Cuman sumber melodinya seperti apa, jalinannya seperti apa, coba dimainkan di cello, range melodinya di mana, range dia bermainnya di mana, terus nah secara tuning juga tidak sama tuh. Nggak sama ya. Cuman akhirnya begitu jadi tuningnya masing-masing ya, maksudnya yang barat ya, maksudnya kayak cello, biola, flute itu kan pakai 440 MHz. Nah, celempong ini begitu kita ini kan 439, kurang setengah, tapi begitu masuk kan akhirnya jadi spektrum bunyi kan, kayak ndak tuning. Kalau telinga orang barat kan, kok ini fals nih gitu. Tapi konvensi gitu. Akhirnya ada negosiasi dari situ, negosiasi bunyi gitu ya. Iya. Ya hargailah musik, untungnya fretless. Oke. Jadi kurang-kurang saang itu ada apa namanya? Bisa agak geser-geser apa Iya. ya gitu ya. Jadi Mikrotone itu. Jadi menurut pandangan Bang Eri dan Bang Rino, jadi semua bentuk musik tradisi Melayu itu yang di Riau itu bisa di-create gitu. Pasti. Ya. Triggernya pasti. Berarti tadi lah maksudnya terpaksa kita harus, karena memang sudah menjadi bahasa umum, harus ada bahasa pesisir dan daerah, walaupun sebenarnya saya juga tidak menyebutkan itu gitu kan. Cuma berarti antara pesisir kan cenderung misalnya ada joget, inang, sebenarnya banyak lagi gitu kan, juga ada celempong, undang agung gitu kan. Sebenarnya gini, Matt, itu ya karena tadi trigger gitu ya. Iya. Karena kita mau menjual ya, begitu era digital ini kan kita jualnya dunia kan. Iya. Nah, dunia ya, misalnya kayak tadi, misalnya kenapa Bang Eri ke pesisir itu nyaman di situ ya, sebenarnya nyamannya aja, jangan jadi masalah, ya. Jadi kawan-kawan yang lain juga jangan ngukur wah dia lebih detailnya riset, enggak juga, triggernya aja yang penting. Yes. Kadang ada yang risetnya bertahun-tahun, begitu jadi entah apa kan, kadang banyak juga gitu. Riset awak gitu kan, tapi ya itu tadi, senyamannya kita, semampunya kita, ya DNA-nya kan udah itu kan. Oke. Itu lebih nikmat itu. Poinnya kawan-kawan musik, jadi intinya sebetulnya kalau kita dengarkan dari Bang Eri Bob dan Bang Rino, semua musik tradisi Melayu, ya, musik yang tradisi Melayu itu bisa kita eksplorasi dan bisa menjadi sebuah kreativitas baru. Itu semua tergantung dari kita sendiri mau arahnya seperti apa. Jadi tidak ada batasan gitu kan. Itu tergantung proses kreativitas kita sendiri. Gitu Bang ya? Ya Bang. Ya, Baik. siap. Gitu. Kita ngopi lah. Ya. Ngopi yang bisa ini tak ada kue, mana kue? Kopi sambil kue ini kan. Kue suruh. Perlu air putih Bang. Nah, oke. Nah, gini aja. Gini Bang, lanjutnya Bang. Kita bincang persoalan musik, tradisi dan kreativitas. Jadi kalau ini kemarin bulan Ya. di sebelumnya proses Riau Tim itu lebih ke pesisir ya, sudah Ya. Japin Bang ya. Kemudian Ya. ke 2012 Ya. itu kan ke Soradipa, lebih pada ke Daratan ya, ke Murtakos sejarah. Berarti Abang melihat ada sesuatu yang menarik, karena lebih suara apa ya, sastra lisan. Ya. Jadi kayaknya di situ yang Abang melihat menarik, atau gimana Bang? Jadi gini, sebenarnya kalau buka-buka dapur ya, kita mencoba melihat proses orang teman-teman teater sebenarnya. Oh gitu.
selama ini kan proses musik tuh ya kita tahu masuk studio latihan selesai terus komposernya nungging sendiri bikin kan terus kasih materi gitu ya. Itu kan berjalan dari 2001 sampai 2012 waktu itu. 2011. Nah, teman-teman yang band ini kan mulai sibuk masing-masing lah nih waktu itu ya. Yang generasi kedua mulai sibuk masing-masing. Nah, kayaknya nanya waktu itu ke band Pasar Ibu, Almarhum dan Iwan Sadra, macam mana karya-karya kita ini bisa tembus ke festival-festival di luar. Nah gitu. Nah cara satu waktu itu kan memang belum ada YouTube apa segala macam itu kan belum terlalu ini ya, belum terlalu membuming lah gitu. Nah cara satu-satunya apa? Membuat karya yang ada isunya. Itu apa ya isunya, karya apa? Nah teman-teman yang lain maklum lah kalau misalnya kita coba latihan, kadang sejam latihan tuh balik. Kadang seminggu itu kadang bisa sekali latihan, kadang tak ada latihan gitu kan. Nah akhirnya generasi kedua bubar, masuk generasi ketiga, kumpulkan pemain yang baru, mulai proses dari awal. Nah kalau orang teater itu kan ada sutradara, aktornya itu kan berbulan-bulan dia latihan reading atau segala macam gitu ya. Nah kayaknya musik cobalah gitu, coba seperti itu gitu ya. Kadang berangkat pun makannya bawa rice cooker, mandiri lah gitu. Coba seperti itu. Nah akhirnya dapat sesuatu itu, kita mulai proses 3 kali seminggu latihan, continue gitu ya, latihan 3 kali seminggu. Nah ternyata latihan yang membosankan itu latihan yang sudah jadi, men. Karya yang sudah jadi kita sudah biasa membawakan, terus kita ulang-ulang. Itu kan itulah diuji tingkat kejenuhan musisi personal gitu. Nah tapi setelah latihan 3 kali seminggu macam makan obat itu kan, sehari 3 kali itu kan, akhirnya apa, begitu kita di panggung kita mulai memikirkan perform, bukan memikirkan ya ini barang nih referennya betul lah nih, nah bukan itu lagi, tapi udah memikirkan sesuatu yang lain gitu. Nah secara karya juga akhirnya isu apa ya, coba bawa isu sejarah gitu. Akhirnya kita bisa klaim keberhasilan kita itu membuat sejarah itu bahwa Sriwijaya pusatnya bukan di Palembang. Oh berarti bermain di wilayah situ ya? Ya. Berarti sejarah. Kemudian tadi hubungan dengan sastra lisan itu gimana, Mas? Nah sastra lisan itu kan, nah ada kemarin sempat ini kita dibilang mengarasmen lagu Suara Jiwa kan ya, mengarasmen Batimang. Nah Batimang itu kan bukan nyanyian, dari rumah, jangankan kampungnya, dari rumah ke rumah aja orang nyanyikan Batimang itu beda-beda iramanya, beda-beda. Nggak ada versi. Yang intinya itu dia sastranya aja yang penting. Nyanyinya ada yang nyanyinya gaya ke Arab-Araban, ada yang ke India modelnya emak-emak nenek-nenek dulu. Cuman antara kamar kiri sama kamar kanan Batimangnya beda gitu. Maksud tuh beda. Kalau yang di kiri lebih melagu, yang kanan tuh lebih stagnan lah, dia model gaya itu mau gitu-gitu aja gitu. Nah akhirnya kita coba ambil itu, nah diangkatlah itu di dalam sebuah komposisi musik gitu. Jadi bukan mengarasmen ulang. Kalau mengarasmen ulang misalnya lagu Lancang Kuning kita rearrangement ulang gitu kan. Tapi kalau ini memang sastra lisan ya. Lisan kemudian kalau sebelumnya tidak mengalami iringan, kemudian kita tambah dengan instrumen lain. Sama misalnya ada teman-teman yang mau nyanyi panjang ya silakan. Mau versi mak ini ya silakan itu. Ya karena tidak ada emang sesuatu yang baru. Tradisi itu kan tidak baku gitu kan. Karena wilayahnya sastra lisan kan bukan lagu daerah. Bukan lagu daerah. Nah, bukan lagu daerah. Lagu daerah gitu. Misalnya ya dari yang Elola Kutang Barendo itu juga sebenarnya dari sastra lisan, Bagandu ya. Nah, dibikin lagu lah sama Ocu apa gitu namanya. Ada pencipta lagu Elola itu ada. Oh, itu bukan lagu NN tuh. Bukan NN ya? Nggak ada pencipta. Oh, berarti memang ada pencipta yang masih ada ya? Ada. Bukan seperti yang tadi yang apa namanya? Yang Batimang bukan ya? Nah, kalau Elola itu sebelum dia dasar dari Bagandu. Oh, Elola, Bagandu, sastra lisannya Bagandu, dijadikan lagu Elola. Oh, gitu. Nah, kalau sekarang misalnya Batimang dijadikan Suara Jiwa kayak gitu. Oh, berarti Elola itu sebuah kreativitas baru dari sastra lisannya Bagandu. Oh, Bagandu ya, Bagandu. Ya. Bang. Oke. Boleh. Dadah apa? Kalau mungkin masing-masing orang tuh beda ya, penciptaan gaya penciptaannya. Mungkin Dino perlu sesuatu dulu baru menghasilkan karya gitu. Tapi kalau bagi saya
malahan banyak yang saya buat musik yang jadi dulu gitu. Lirik tak ada, judul tak ada gitu. Jadi beberapa orang mungkin seperti saya lah, mungkin seperti ini beda, dia perlu kejadian dulu apa kejadiannya baru dia coba. Kalau saya itu tidak, buat dulu musiknya, judul belakangan misalnya. Saya lebih memandang gini, ketika kita buat musik tanpa lirik, tanpa judul, orang bebas menghayal kemana-mana gitu kan. Mau menghayal laut, dia mau menghayal udara gitu. Disitulah letaknya musik ini di atas gitu. Kalau kita mengutamakan lirik, ya tentu sastra yang lebih diutamakan. Di situ tingginya musik itu sebenarnya. Jadi saya pun berharap kalau bisa jangan kita tunggu judul dulu, tunggu lirik dulu, tunggu ada dulu baru buat lirik, buat lagu gitu. Saya prinsip seperti itu sebenarnya. Jadi kita kan selama ini kan dituntun dengan judul lagunya apa, itulah harus kita hayalkan. Panduannya gitu ya. Itu mau tak mau ya. Kalau saya mau judul lagu 1, lagu 2, lagu 3 ya gitu. Jadi orang bebas betul menghayal untuk kemana lagu itu, khusus untuk musik instrumen kan. Kalau musik lirik mungkin udah dipatok ya. Kejadiannya ini ya hayal kalau tentang itu gitu kan. Nah kalau saya berpandangan seperti itu, memang gaya penciptaan orang beda-beda. Metode beda. Ya, tapi disitulah letaknya musik tuh. Mau cakap yang lain, tingginya di situ. Gitu. Mau cakap yang lain dah. Mau cakap yang lain itu menarik itu. Tingginya di situ. Tidak, kita Di langit tuh mainnya. mau pengaruh nanti ada judul dulu kemudian pengaruh itu Iya, ya. enggak Soundnya di situ gitu ya. Jadi orang ini podcast orang langit nih. Oh, bahaya. Bahaya. Oke, asik deh. Gini Bang, sebenarnya ada juga upaya, bukan ada juga, emang ada upaya ke depan untuk DKR ya. Komite Musik untuk memfasilitasi perkembangan musik lah gitu kan. Musik tradisi. Sebenarnya kan dari Rioritm Liga gitu kan, mengangkat tradisi, kemudian bagaimana dengan pelakunya seperti yang Bang tadi tadi gitu kan. Jadi kira-kira ya kita mungkin belum tidak, kalaupun nanti tidak jawaban pasti juga tidak masalah gitu. Apa yang mesti dilakukan oleh pelaku-pelaku musik tradisi dalam merespon perkembangan teknologi informasi? Maksudnya iya kan musik orang-orang tradisinya, pelaku tradisi misalnya macam Mama pemain celem, kemarin joget sonde gitu Bang gitu kan. Apakah informasi itu sudah sampai ke mereka gitu? Jadi kemarin kan baru beberapa hari yang lalu kan ada FGD, forum grup diskusi dari Kementerian dari Dirjen Kebudayaan masalah copyright, hak kekayaan intelektual musik tradisi. Nah, dan bahkan 2 tahun yang lalu saya pernah bicara dengan Dirjen Kebudayaan ya tentang mereka lagi menyusun tim hukum untuk mengkolek sekitar berapa triliun di YouTube. Walaupun itu agak susah ya. Bahwa musik-musik tradisi itu banyak yang belum jelas uangnya kemana gitu. Nah, mungkin perlu maksudnya bahwa copyright ini penting sekali. Ya contohnya Liga udah berapa album, Rioritm udah berapa album, mana-mana masih naik motor ya kan. Iya kan. Dasar ironisnya lah, main di Kuala Lumpur, begitu lagu Satria Zapin semua orang tuh nyanyi. Tapi mengeluarkan uangnya masih miskin juga kan. Karena apa? Karena gini, kita kan komplain kemarin loh, karena selalu mengurus copyright itu di Jakarta. Jadi terbatas lah, terbatas gitu. Nah dulu ya Bang Eri pun begitu kan, maksudnya kita mengurusnya ke Jakarta gitu. Sekarang terpaksa kita lewat Tunkor gitu. Barang yang bisa tinggal kita buka, bayar kayak gitu kan. Nah tanggung jawab pemerintah di mana di situ? Karena di luar Indonesia semuanya diatur pemerintah, men. Bahkan festival itu pemerintah yang bikin. Cuman bedanya gini, dinas kebudayaan sama dinas pariwisatanya tidak pakai baju korpri orang tuh, baju bebas saja kan masalah itu. Cuman direktur festivalnya itu memang profesional, di hire untuk membuat sebuah festival. Pemerintah yang atur semua, bahkan royalti, seluruh hak cipta apa segala macam pembayarannya pemerintah yang atur. Jadi biar tidak ada kebocoran pajak apa segala macam gitu kan. Ya karena kan persoalan royalti, apalagi misalnya musik tradisi itu kan agak sulit Bang ya. Maksudnya ya mau siapa yang mau mendapat royaltinya, orangnya siapa gitu. Nah, itu ada hak pakai, ada aransemen di situ,
Terus hak pemain juga ada di situ. Bisa kita bertiga nih lagu tradisi kita main di record di YouTube misalnya, atau di record terus kita publish. Hak pemain ada, hak pakai ada. Nah sekarang misal dia lagunya anonim nih, NN. Ini kemana? Dibayar. Nah jasa satunya jatuh, itulah diklaim nanti ke dana kebudayaan. Oh gitu ya. Dana yang bisa dinikmati orang banyak gitu. Nah maksudnya kayak gitu kan. Nah cuma kan ini kan kita baru mulai bergerak nih. Oh, ya mungkin anak cucu lah, kalau sekarang belum lah. Memang seharusnya pertanyaan ini tepat jawabnya ke pemerintahan. Ya karena kita kemarin ngobrol ke Direktorat Kebudayaan juga begitu, maksudnya ya pemerintah yang harus mengontrol ini gitu. Ya tapi gini bang, gini kira-kira misalnya kan kalau kita yang bergerak di musik inovasi yang berada di musik tradisi, ya kira-kira kita bagaimana rasa tanggung jawab kita terhadap sumber yang telah kita ambil gitu kan? Bagaimana dengan juga sonde yang gitu bang ya kan? Ya, misalnya kita terinspirasi dari itu gitu. Apakah mereka ya nanti bukan maksudnya eksploitasi bukan gitu kan? Tapi kan jangan sampai seperti itu gitu kan? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap itu? Ya, kalau misalnya sebagai sumber inspirasi tidak ada, ya kita kan tulis ya. Kita tulis ini sumber inspirasi, misalnya kayak ada karya terbaru dari Rio Ritem tuh dari Mak Yong, judulnya Pak Yong Muda. Tapi kan kita reinterpretasi dari karya itu yang kita bikin karya inovatif gitu. Nah cuma kalau misalnya kayak sonde asli yang kita bawa, ya royaltinya harusnya jalan, harusnya jalan walaupun itu tari ya, harus tari pun misalnya dia ada mendatangkan income ekonomi gitu. Ya kayak Ari Lasso, kamu pernah dengar Ari Lasso itu nyanyi, dia membayar performing rate sama Ahmad Dhani, walaupun performing rate di Indonesia belum ada. Jadi setiap manggung itu dia nyisikan uang 300.000 setiap manggung untuk performing right. Oh, karena dia bawain lagu. Karena bawa lagu Ahmad Dhani, satu lagu nih. Satu lagu. Tapi kan dia bilangnya semua lagu itu bisa 300.000. Dikali setahun itu. Iya kan, maksud itu ya. Dimulai dari situ sebenarnya. Ya karena kalau kita lihat di itu memang cenderung ke musik-musik populer lah. Iya. Cuman kalau yang kayak performing kayak manggung Ari Lasso tadi kan, Ari Lasso itu kan kesadaran personal ya. Tinggi juga gitu. Ya. Ya kita buang sampah masih sembarangan men, apa membayar royalti men. Susah kan. Iya. Ngopi lu. Iya. Misalnya gini, kayak lagu Harry Bob Top tiba-tiba di TV, RTV di mana-mana lah TV keluar misalnya. Ada kejadian gitu Bang ya. Sering lah. Belum ya. Enggak, maksud tuh keluar. Kalau orang yang miskin ilmu pengetahuan, dia tidak bikin itu sumbernya dari mana. Iya kan misalnya ini Bang, kadang kan banyak konten-konten YouTube yang misalnya bisa saja dia mengambil dari musik kita gitu kan. Ada kejadian nggak? Banyak lah, pasti banyak itu banyak. Dan saya sendiri banyak menemukan beberapa lagu Bang Heri Bob tuh yang paling sering itu Mana Salwa misalnya, sering keluar tuh. Kadang di TV nasional ada. Tapi dia tidak menuliskan sumber ini, misalnya kayak gini, MotoGP misalnya. Kan ada musik backsoundnya, kan dibikin tuh. Iya. Karena mereka ada digital patrolinya. Karena publishingnya serius. Kalau kita kan tidak serius kan, maksudnya publishingnya tidak serius. Patennya udah di apa kan? Hakinya udah di apa? Enggak. Gini sebetulnya kalau menurut pandangan saya ya, ketika bicara musik komersil yang menghasilkan uang itu beda lagi apa manajemennya ya. Itu kalau bisa kita memang harus mengarah ke situ gitu. Tapi untuk musik kreativitas tradisi kita memang tidak bisa berharap banyak dari ekonomi misalnya. Malah saya pernah dengar dari seorang budayawan bilang tak apa jalannya aja lah, anggap itu dakwah kebudayaan katanya. Nah, itu memang sampai sekarang memang sampai terasa saya. Ketika saya misalnya seperti Gliga itu ya, saya buat lagu, saya tak akan pernah berharap ini duitnya, lagu ini akan menghasilkan duit secepis pun tidak gitu. Jadi kita harus punya sumber mata pencarian lain kalau menurut saya gitu untuk generasi kita yang lain nih. Walaupun sumbernya itu dari musik juga istilahnya, tapi dengan mengajar dengan apa gitu kan. Jadi itulah yang akan memenuhi kebutuhan kita istilahnya. Jadi musik tetap jalan,
kreativitasnya, karena itu lain, kebanggaannya lain pula gitu kebanggaan tersendiri. Mungkin bukan tak turun sama duit, duit siapa tak mau kan, mau lah kan. Nah itu kebanggaan itu lain pula gitu, kan. Kalau kita punya karya diakui orang walaupun tak ada duitnya misalnya. Nah tapi untuk masalah komersial itu tetap diperhatikan. Betul Tino bilang tadi, di mana-mana semuanya pemerintah yang mendanai, membiayai itu. Itulah tadi itu, kalau tidak didanai, tidak yang berkembang akan hidup tuh musik komersial aja gitu. Musik komersial. Kalau yang udah main C, F, G, 3 chord itu yang laku itu terus dihujam terus. Kita sudah mengalami hal seperti itu tahun 80-an sampai 90-an pertengahan. Kalau saya pribadi anggap itulah penurunan musikalitas kita gitu. Musikalitas Selera bermusiknya ya. turun serendah-rendah ketika itu gitu. Jadi sampai sekarang pun masih terbawa gitu. Masih terus berjalan. Masih. Karena itu yang komersil, itu yang menghasilkan uang itu. Kalau kita memang berharap dari uang misalnya kan. Nah, itu merusak generasi seperti itu. Ya, berarti untuk apa? Yang bergerak pada musik kreativitas tradisi berarti nggak, abang pemerintah belum bagaimana Pak, belum full atau gimana? Gini, kalau saya memandang pemerintah nih, kalau menurut saya ya harus ada orang yang tepat berbicara ke pemerintah sekarang. Karena mungkin hal yang dipikir itu banyak yang lain misalnya. Masalah kesejahteraan itu mungkin untuk apa yang lain pun banyak juga perlu gitu. Kalau mikirkan seniman aja mungkin apa kali cengeng kali ya kan. Perhatiannya sudah ada Bang. Apakah perhatiannya sudah ada? Gitu? Kalau perhatian turun naik lah kan. Saya tak mau bilang yang ini bagus yang ini tidak, turun naik jelas ada gelombangnya itu. Nah itu penting. Kalau menurut saya bahasa apa lobbynya lah gitu. Kalau lobbynya oke, jalan barang tuh gitu lebarannya. Berarti memang butuh support pemerintah gitu kan. Nah, yang paling penting kan gini, Mat. Ya dibilang Mary tadi kan sistem apa ini turun naik gitu. Sebenarnya yang salah itu kan sebenarnya bukan pemerintah sekarang, pemerintah sebelumnya, enggak. Sistem yang salah. Harusnya dibikin peraturan daerah gitu ya. Kayak misalnya seperti yang baru-baru ini terjadi di Dewan Kesenian Jakarta. Akses dana itu langsung dibikinkan pergub misalnya di Dewan Keseniannya gitu. Jadi langsung dia dapat bikin program-program yang lain karena sistem. Jadi susah juga kita menyalahkan misalnya si A, si B, si ini baru, pejabat baru, ini baru. Dia kan tetap menjalankan ini ya sistem yang sudah ada. Apalagi sistem keuangan sekarang kan agak rumit lah gitu. Nah, cuman yang harapan kita itu antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah ini kan sinergi. Misalnya kayak sekarang kan banyak diberikan fasilitasi dari Kementerian Kemenpar, terus ada Kemendikbud gitu ya. Nah harusnya kan itu linear ya di daerah manapun gitu. Nah karena harapan kami juga sebenarnya misalnya di Dewan Kesenian Riau, di Komite Musik bisa meng-hire LMK ya, Lembaga Manajemen Kolek tentang pengurusan hak-hak royalti daripada musisi. Oke. Menurut yang bilang Bang Eri tadi betul, misalnya kita mencari sumber-sumber dana yang lain gitu. Karena apa? Bahasa seniman di daerah di luar Jakarta sama, bahasa persis sama. Oh, berarti bukan peristiwa di sini aja. Ya? Karena udah terlalu dalam kecewaan, udah dalam kali kecewaan itu karena selama ini kita disuruh ngurus ke pusat, sampai di pusat dibobok sedikit, minum kopi, lupa kena angin, lupa kan. Nah, maksudnya itu cuma sekarang ini saatnya itu bagaimana LMK itu juga kemarin itu permasalahan di FGD itu juga ya kami di daerah ini selalu nunggu masa mesti ke Jakarta. Nah untuk di musik lucunya hak kekayaan intelektual itu gini, karya yang sudah dipublish ditonton lebih dari 30 orang itu haknya sudah dilindungi oleh negara. Lemahnya kan pasti lemah. Nah yang dibutuhkan sama musisi ini bukan haki sebenarnya, copyright, hak cipta, karena dia bisa mengkolek uang gitu. Nah sekarang seluruh hotel di Pekanbaru seluruh ini kan ada pajak hiburan kan. Nah yang kolek ini siapa sekarang? Nggak ada. Tapi kayak yang itu melaksanakan di kan diputar di. Ya sampai ke toilet kalau dengar kan mengganggu orang buang air. Nggak ada. Nggak ada. Ada ya.
karena LMK-nya, sementara kita kayak Bang Eri di Tunkor gak Pak? Ya. Di Tunkor itu kan untuk ngamankan di YouTube, untuk ngamankan kita di digital. Tapi kan ini Rio Ritem udah 3 tahun di Tunkor, belum juga ada duit lagi men, masih ngutang ngopi sebelah itu gitu. Semangat perjuangan masih panjang. Nah ini ya, maksud itu jangan sampai adik-adik kita yang lain nih. Nah ini tugas kita tuh sekarang bagaimana? Ini Bang, nanti orang ini akan kawan musik, jangan salah persepsi. Ini bukan apa ya, jangan melemah gitu. Ini ya gitulah problema dalam sebuah kreativitas musik. Oh ya, kalau di panggung Ya. tetap keren lah. Akhirnya jago. Walaupun balik cemano nih kan gitu. Ya kata Bang Eri ini musik agak gitu kan. Ada kebanggaan sendiri. Iya. Ada kebanggaan tersendiri. Kayak kami inilah gaya-gaya si Yong Dola lah, ya kan? Ngomong mana Amerika, Inggris kan, sama cuma pergi nanti pandai kami lah kan gitu kan. Tapi ini garis bawah tadi kita bukan menyalahkan pemerintah, Oke. Bukan menyalahkan pemerintah. tapi coba pemerintah memikirkan sistem yang tepat. Jadi ya saya pernah juga bercakap sama sebelum berangkat nih dengan pemerintahan sekarang kan, tidak ada rencana strategis yang berapa tahun. Nah itu. Jadi Mesti ada maupun selamat besok jadi gubernur, mau Mairi mau jadi gubernur, kalau sistem masih kayak gitu, ya seniman kita bantu. Masa tahun ke tahun gitu terus. Kalau aku jadi bener gaji semua. Ayo, langsung kena tangkap. tapi gini ya, kreativitas tetap akan jalan. Oh ya, ya. Mau dibantu atau tidak dibantu itulah yang persoalan, karena Ya. itu kebanggaan sendiri itu Bang. Ya betul, itu prestis Ya, ya. jangan karena nanti harus harap dibantu itu enggak. Jadi kreativitas itu memang hal yang harus kita lakukan jika kita ingin maju gitu Bang ya. Ya. Masih lama lagi, bisa lah, masih lama lagi nih. Boleh lah. Ini kan hari musik udah yang 8 nih Bang. Ya. Kan? Ya, kita di Riau juga udah berapa kali berperan aktif lah gitu, ikut melaksanakan hari musik nasional. Kira-kira apa harapan Bang Eri dan Bang Rino dengan adanya hari musik nasional, mungkin ke Bang Eri? Harapan Ya, kira apa harapannya? Bisa pusat, bisa ke sini. berat harapannya. Nafas berat. Kalau ada beban itu ya. Namanya harapan tentulah kita pinginnya gini Iya. gitu. Ya enggak masalah Bang. Apa Nah, saya tak akan mau gitu, tak akan saya mau muluk-muluk gitu. Kalau saya harapan saya yang mudah-mudahan jangan berkurang semangatnya untuk belajar musik gitu. Itu saya asah terus keahliannya gitu. Karena dari situlah nanti musik itu sendiri akan terangkat gitu, dengan keahlian bermain musik itu dari situlah terlatih cara ngaransmen, cara membuat musik, cara memainkan gitu. Kita kan kebanyakan gitu, misalnya sudah agak bisa main apa gitu, latihan udah malas ya. Apalagi yang masih muda kan. Kelas sebaya kami ini Rino masih muda lah, saya Tahu. Beda generasi ya. saya sendiri merasa soalnya dari umur sekian ke sekian itu judul latihannya mungkin agak banyak gitu kan. Dari umur sekian ke sekian kita mulai kendor sampai umur sekian udah agak malas ya kan. Ada tapi keinginan sekarang masih ada gitu. Tapi sesuatu yang memicu kita tuh, kita harus sering lihat orang bagus mainnya gitu. Biasa gitu. Kalau kita lihat orang bagus main gitu, main musiknya, baik musiknya, seorang main musiknya, setelah itu kita pasti pingin, aku pingin bagus. Kadang malah saya pribadi mungkin dulu aku masih mau belajar lagi macam mana untuk bagus main gitu. Padahal saya pun dah agak senior sedikit lah kan. Tapi masih usah bilang tua sikit malah masih pingin gitu seperti itu istilahnya. Jadi kalau harapan saya itulah itu, jalani aja lah musik ini gitu. Jangan berharap yang muluk-muluk dulu gitu. Ini kan kadang buat satu lagu berharap masuk ke YouTube naik lagunya apa gitu, kan terlalu tinggi ya kan. Jangan seperti itulah saya bilang. Buat aja, hasilkan aja. Yang mudah-mudahan kalau memang ada rezeki di situ, tidak akan kemana-mana sebenarnya, pasti akan naik juga. Gitu. Biasanya pun kadang lagu tuh bagus menurut
itu tadi kan lagu komersil ini beda, susah kita menebak gitu. Kalau saya tahu musik seperti apa, mungkin udah lama saya buat, nah gitu lah kan, banyak dapat duit gitu kan. Jadi kita bisa kita membaca gitu, jadi buat aja lah apa yang kamu bisa gitu loh. Berarti kawan musik, pesan dari Bang Heri, tetap asah kemampuan, jangan mudah puas gitu kan, jangan mudah puas. Mudah-mudahan dengan terus kita melihat orang bermain bagus, kita termotivasi dan kita terus latihan lebih bagus lagi gitu kan. Ya betul. Kalau dari apa? Ini belum closing lagi Bang. Ya. Ini harapan ya kan, resolusi kan. Ya, kalau dari saya ini aja paling konsistensi. Konsisten yang paling penting. Konsisten. Ya. Jadi banyak teman-teman yang kadang kita lihat seperti inkonsisten gitu ya. Ya seperti Bang Heri bilang tadi lah, bahwa permasalahan lain yang membuat kita tidak konsisten, misalnya gitu, kadang masalah keuangan, masalah apa gitu ya. Nah, ini perlu ditarik sedikit nih dari harapan tadi, ini kan belum closing kan? Oke, belum. Tarik sedikit nih. Orang dari keterbatasan, seniman tuh dengan keterbatasan, ketiadaan, akhirnya disitulah dia karyanya teruji lebih bagus. Karena ada salah satu sumber gini, seorang pelawak, dia pada saat tinggal di daerah kumuh, dia sampailah di titik puncak dia, karir dia itu mendatangkan uang banyak karena isu-isu sosial banyak yang diangkatnya. Begitu dia pindah ke rumah mewah yang tetangganya masing-masing, akhirnya dia buntu. Hilang. Dia tidak punya isu apa yang mau diangkatnya lagi gitu. Intuisi dan ukuran Ya. gitu ya. Nah, makanya memang kecenderungan karya-karya yang bagus itu lahir dari keterbatasan, ketiadaan. Nah, ini kita tak usah cakap orang lah ya. Misalnya Bang Heri Bob pernah bermain di wilayah kontraktor. Orang apa Heri Bob enggak? Ya, kita di sini nih, ya kan? Pernah wilayah jadi kontraktor gitu. Dan saya pun pernah masuk di wilayah kontraktor juga untuk menghidupi kesenian ini tadi. Duit banyak, ya kan? Segala macam karya tidak ada. Maksud tuh karya itu tidak bicara gitu. Karena kita di mana titik zona aman kita tuh ada. Jadi otak kita itu tidak. Nah, itu tadi kreativitas berkurang, imajinasi kita jadi pendek gitu. Tapi begitu dengan ketiadaan ini, misalnya keterbatasan, kita jadi kreatif kan, cuman nih supaya kita bikin isu ini terus karya kita dibahas orang, itu kan berpikir gitu. Nah ini harapannya pada poinnya adalah konsisten Konsisten kan kawan. Konsisten bermusik. Apalagi kita sekarang ini di KTP Bang, sekarang ini kan pekerjaan seniman. Oh udah ada ya seniman? Oh udah, di Mendagri udah seniman. Seniman, join. Nah cuman kan seniman ini masih seniman orang, seniman apa gitu. Maksudnya tuh tidak fokus terhadap seperti di luar ya. Maksudnya memang ini sebuah profesi gitu. Masih yang dianggapnya profesi itu buruh sama tani kan. Profesi buruh, tani gitu. Seniman ini dianggap hilang lain-lain gitu. Entah kelas yang mana. Nah kelas yang mana. Tapi kan Jelas ya. jelas. Tapi begitu seseorang sudah menyatakan dirinya profesinya seniman musisi, maka muncullah keseriusan, ketekunan dia untuk memegang nama profesinya itu tadi. Karena di seniman, musik itu ada sebuah profesi. Itu ya? Pasti. Itu sebuah profesi. Pasti itu. Jadi intinya konsisten. Konsisten. Ya. Kawan-kawan musik. Nah ini lagi sedikit. Konsisten. Dulu nih, sekarang ini udah sedap betul ya maksud. Dulu tuh nengok Bang Heri Bob main keyboard nih dulu kan, tengok dari jauh aja, nanya nanti lah, gitu. Karena sibuk. Nah, Karena sibuk, maksudnya jangan tuh. Nah, abang nak belajar gendang nih. Bukan karena sombong, mungkin apa gitu. Ya kita kan dari bawah semua, men. Iya. Begitulah prosesnya. Iya. Begitu di marching band tuh abang punya level file commander tuh konduktor. Begitu masuk musik tradisi, nenteng gendang. Menyidakkan gendang ya dijal namanya itu, kan? Minta belajar gendang tuh. Cuman cara mukulnya bang, kau tengok aja lah. Gimana tuh? Sekarang muncul bebop mengajarkan ini tekniknya gini nih. Malas juga orang. Payah kita nak cakap lagi. Tinggal akses di YouTube aja kan. Dulu kamu ada tengok. Sidak kan gendang Al Yusra lu nak belajar biola sama Bang Heri itu begitulah dulu.
Sekarang artis banyak. Itu kan salah satu kemudahan dari digitalisasi Iya. itu Bang. Iya. Kayak apa? Konsisten tetap Ya, harus. konsisten gitu kan. Itu penting. Di Bob kelas apa ya, kelas belajar Khusus jazz ya. khusus jazz gitu kan. Ini agak terakhir agak terakhir gini Bang, ini juga kan untuk dari DKR ya. Ada upaya ke depan untuk DKR Komite Musik ada upaya ke depan untuk memfasilitasi wacana musik tanah betul, isu-isu yang maksudnya isu musik ini apa yang mau dikembangkan Ya. gitu kan. Jadi DKR juga punya tanggung jawab untuk mengakomodir yang arahnya sifatnya kritis gitu. Mungkin bisa jadi misal Geliga Jazz, Bang Eri atau Reality Marino bisa menjadi objek kritis gitu kan. Ya. Objek untuk dikritisi gitu kan. Objeknya harus digini kan lu, maksudnya itu apa kan? Jadi maksudnya itu enggak masalah kan, siap ya. Maksudnya ketika nanti misalnya karya di Geliga Jazz, di Reality memang betul-betul nanti dikuliti, tapi Ya. ini kan dalam arti bagus untuk perkembangan musik gitu. Ya. Apakah abang-abang Bang Eri, Bang Rino bersedia gitu kan? Enggak masalah gitu ya. Kalau saya pribadi sangat Ya. bersedia sekali. Bersedia. Soal dengan itulah kita mungkin pemahaman tentang musik itu mungkin lebih jelas gitu. Lebih ditahui oleh umum gitu. Malahan kalau menurut saya persilakan. Ya, proses penciptaannya lebih jelas nanti. Kadang kan para abang masih banyak apa misalnya Singgung sedikit. Gitu. banyak Dulu singgung. pesan travel di kampung. Travel di kampung ya kan. Ya. Kalau ada Bang apa gimana? Ya itu aja maksudnya itu juga akhirnya bukan mengkuliti sih bahasa itu sebenarnya kan membedah dan kawan-kawan juga walaupun misalnya ada ilmu kritiknya juga akhirnya kita komposernya juga membuka metode-metode penciptaannya dari mana, sumber-sumber penciptaannya dari mana, itu menarik karena dari seperti itu kita juga ya kita ini juga pelaku ini juga butuh sesuatu seperti itu untuk membuat karya yang lebih bagus sebenarnya. Iya, karena kan itu nanti dianalisa gitu. Iya, Analisa. iya. Mungkin nanti kan ya bukan mungkin, memang mungkin sudah juga menjadi objek seperti Reality dan Liga gitu kan. Waktu zaman kami kuliah dulu gitu kan, Liga itu permainan progress chord-nya gitu. Iya. Reality kolaborasi tradisi dan modernnya sangat keren gitu kan. Begitu kan kawan musik nasional dan Nusantara. Ya Bang Eri Bob dan Bang Rino sudah sangat jauh perjalanan musiknya, tidak hanya di Riau, sudah main di nasional dan di kancah internasional, itu sudah hal yang biasa. Bahkan di masa pandemi kreatifnya tetap jalan, tidak terhenti. Begitulah seniman musisi melawan pandemi gitu ya. Tetap berkreativitas gitu kan. Semoga kami khususnya dari DKR mampu mengakomodir upaya-upaya yang dilakukan untuk keberlangsungan musik tradisi ini, dan musik tradisi terus berlanjut mengalami perkembangan yang lebih baik. Sekian dari saya di podcast Komite Musik Dewan Kesenian Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.